Masa menyerang polisi yang berjaga di salah satu pintu masuk gedung DPR. Masa melemparkan kayu, batu, botol minuman dan apa saja yang ada di jalanan sampai ada yang membakar. Iku mau ceritanya piye mau? Ada sesuatu yang terbakar. Tak cari, tak kirain ada gas air mata, tak tutupin, ya kan? Kan kemeluk. Kemeluk jebule sing kobong iki kudungku karo. Kita asyik fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo akan lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB. Oke ya. Jakarta, botok, jangan harap, jangan lagi injak Jakarta. Ketika busuknya kalian itu tidak minta maaf. Jangan ke Pati, jangan ke warga Pati. Buat adik-adik rakyat, buat di sini sih untuk rekening di stop saja. Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa dibelaki sama kalian. Betul. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Betul. Kalian sudah cair, kalian pulang. Betul. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membackingi Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat? Hidup bocor! Hidup! Kalian kamu buang sampah jangan di Jakarta, silakan ke Pati. Di Pati. Kalau kalian datang lagi 15 Desember disahkan RUU itu, jangan pernah injak lagi Jakarta. Betul. Kami akan usir dengan ojol semua. Kita akan boikot Bupati. Kalian sudah mengecewakan kami. Kami kecewa datang Kami jauh-jauh. ikhlas, logistik kami saling estafet, hasilnya kalian tidak ada rasa terima kasih. Kalian sudah ada ACC di dalam, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa bank kalian diblokir? Tuhan tahu, kalian busuk. Hidup ojol! Hidup! Saya warga Jakarta, Melva Maria Rosa Parede. Marah besar. Kami semua kecewa semua yang demo Semua. nggak ada. Rekan-rekan saya, ojol, kecewa. Ojol yang lainnya kecewa. Belum selesai kok, main Selesai pulang katanya aja. sampai selesai, sampai mati, sampai selesai itu undang-undangnya. Mana janjinya? Janjinya botok? Orang Pati, jangan bacot dan doang berani. Dan sini. Main-main kamu sama orang Jakarta, nggak bisa. Kita bela-belain, melindungi Anda, tapi di situ mana? Balasannya begitu ngeberakin kita semua. Malah nggak naik seminggu buat kalian. Tapi kami tidak minta dibalas Apa dengan gitu jadi nominal. pamor? Tapi kami hanya minta, kalian nggak ada yang bilang terima kasih kepada kami semua. Kita nggak minta. Kami nolong tanpa imbalan Tulus sama kita. sekali, Tulus. tanpa imbalan. Tulus. Kami datang, kami bantu angkat logistik, kami bantu bagi makanan. Kami nggak ada minta uang sepeser pun, tapi tolong dong, hargain dong kami. Kami taruhannya sama aplikator ini, taruhannya gitu loh. Pak, yang memberi donasi itu kecewa, tidak sesuai ekspektasi. Sesuai. Mereka hanya nyampah di sini. Mereka juga diberikan donasi berupa nominal. Saya lihat Panggung dengan itu mata. berarti dia. Ada yang memberikan uang segepok, tapi hasilnya apa? Kami tidak minta. Warga Jakarta, no. Kami tidak minta, tapi cara kalian sudah memberaki muka kami. Iya. 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 1 kali 24 jam, ketika kalian tidak minta maaf sama warga Jakarta, jangan harap kalian bisa nginjak pada tanggal 15 di Jakarta. 1 kali 24 jam, saya tunggu kalian minta maaf melalui sosial media. Blokir aja boikot. Jangan injak lagi Jakarta. Jangan di Jakarta lagi. Kalau mau nyari duit jangan di Jakarta. Dia nyari panggung dia di sini. Biar terkenal. Kita udah bela-belain logistik, kita udah jaga keamanannya di sini. Kita dukung semuanya, nggak ada resi terima kasihnya ke warga di sini. Mana Pati? Pati mana, woi? Kecewa. Kalian kemana-mana itu kita kawal. Sampai kamu ke WC aja ya, kita kawal loh. Gila dah lo. Apa udah cair? 500 juta? Makanya mereka pulang kan? Udah cair ya? Ke dalam. Udah cair ya? Sudah cair. Botok dan warga Patinya ya udah cair. Makanya pulang. Kita yang panas-panasan di sini. Jangan lagi, sekali lagi saya tekankan kepada warga Pati yang datang ke Untuk Jakarta. botok, khususnya untuk botok. Tidak keseluruhan warga Pati, tapi yang Botok. datang ke Jakarta, botok. Jangan harap, Cair jangan pernah balik. jangan lagi injak Jakarta. Ketika busuknya kalian itu tidak minta maaf. Pasti katanya orang sepele, tapi ketika diundang masuk ke dalam, keluar melempem. Ya betul. Di Jawa Tengah bisa menduduki gedung DPRD, tapi kenapa di sini melempem? Jadi sebenarnya ada konspirasi apa lagi yang kalian lakukan? Ada apa? Ada apa? Ini ada sengkuni di dalam rakyat. Artinya abang menyimpulkan bahwa ditunggangi ya aksi ini ya? Nggak ada bang. Nggak ada ditunggangi. Nggak ada. Mana ditunggangi nggak ada. Udah muncul aja nih provokatornya. Untung pada pinter ya, kagak gampang terprovokasi. Begini situasi terkini di depan DPR RI, di mana di belakang saya sedang agak memanas karena ada massa dari yang tidak diketahui begitu aliansi mana, tidak ada yang mau diketahui identitasnya. Ojol yang ada di sana itu marah begitu untuk meminta mereka segera membubarkan diri karena menuding massa tersebut sebagai massa bayaran. Aspirasi dari rakyat Indonesia, dua tuntutan. Satu,
rampas aset koruptor, 2, hukum mati koruptor. Itu tuntutan dari masyarakat Indonesia. Kesini itu disupport donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya yang pegang donasi. Semua saya publikasikan, yang masuk, yang keluar. Saya publikasikan semua. Semoga kalian-kalian Dewan kita juga transparansi seperti kita mempublikasikan semua anggaran seluruh rakyat Indonesia. Sekarang zamannya digital. Kalian bisa bikin video pendek, anggaran sekian dipakai untuk sekian. Masyarakat Indonesia butuh transparansi. Semoga kalian berubah, bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Di luar sana teman-teman kita kepanasan, kelaparan. Saya merasakan di sini kursi empuk, dingin. Inilah yang membuat kecemburuan. Pokoknya tuntutan kita masyarakat Indonesia dua tuntutan: hukum mati koruptor, rampas aset koruptor, segera sahkan. Kalau tidak, kalian harus berani mengundurkan diri. 27 Agustus 2026, peringatan terakhir rakyat. 15 Desember 2026, janji DPR akan ditagih oleh rakyat. Simak baik-baik video ini. Hari ini, 27 Agustus 2026, persoalannya sudah sangat jelas. Tidak perlu diperpanjang dengan 1000 tuntutan. Tidak lagi dibungkus dengan bahasa politik yang berputar-putar tidak jelas. Tidak perlu dibuat dengan kalimat yang rumit. Tanggal 27 Agustus 2026 menjadi peringatan terakhir dari rakyat Indonesia melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang datang ke gedung DPR dengan 2 tuntutan utama yang tak bisa lagi ditawar dan wajib dilaksanakan, yang diperintahkan langsung dari rakyat Indonesia. Tuntutan pertama, segera sahkan RUU perampasan aset. Kedua, hukum mati koruptor. Hanya itu, hanya 2 tuntutan baku, paten, dan wajib dilaksanakan. Tak sama seperti halnya demo yang biasa terjadi, yang sering dilakukan persatuan mahasiswa yang kerap menarasikan kebijakan dan mekanisme yang mengandung banyak poin. Justru tuntutan semacam itu hanya sering menjadi angin lewat. Selain karena banyaknya poin tuntutan, demo semacam itu juga tidak terfokus pada inti persoalan yang terlalu bertele-tele. Kali ini, demo dari rakyat Indonesia berbeda. 2 tuntutan inilah yang dibawa AMPB dalam aksi 27 Agustus 2026. Koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok juga menegaskan bahwa aksi tersebut berfokus pada pemberantasan korupsi yang dilakukan secara damai dan tentunya padat dan lebih simpel. Dan hari ini terjadi sesuatu yang sangat penting. Pimpinan DPR menerima perwakilan AMPB. Kemudian DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan memutus RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu bahkan juga dituangkan dalam dokumen tertulis atau berita acara resmi yang ditandatangani pimpinan DPR. Maka sejak hari itu persoalannya berubah. Sebelumnya masyarakat bertanya, kapan RUU perampasan aset disahkan? Sekarang sudah ada tanggal yang disebut oleh DPR sendiri. 15 Desember 2026 adalah tenggat akhir penagihan janji. Maka mulai hari ini, tanggal itu bukan lagi sekedar tanggal. Itu adalah janji yang akan ditagih. Dan janji politik yang disampaikan di hadapan masyarakat harus mempunyai konsekuensi politik apabila tidak dipenuhi. Karena itu, tidak ada lagi alasan. Masih dikaji, masih dibahas. Tidak ada lagi kata waktunya belum cukup. Jangan lagi melempar tanggung jawab dari satu lembaga kepada lembaga yang lain. Karena tenggat waktunya sudah ditentukan, 15 Desember 2026, masyarakat akan menunggu, mengawasi, mencatat, dan ketika tanggal itu tiba, yang akan ditanyakan rakyat hanya satu. Apakah janji itu ditepati atau diingkari? Inilah 2 tuntutan yang harus ditaati. Tuntutan pertama bukan sekedar menghukum koruptor, tetapi juga uang dan aset hasil korupsi harus dikejar dan dirampas sepenuhnya. Karena apa gunanya seseorang dihukum apabila kekayaan hasil kejahatannya masih dapat dinikmati keluarganya, jaringan bisnisnya, atau pihak lain yang sengaja digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan.
Korupsi menghasilkan keuntungan, maka keuntungan hasil korupsi harus dikejar. Telusuri kemana aliran uangnya, rekeningnya, perusahaannya, telusuri asetnya, telusuri seluruh transaksi yang berkaitan, dan apabila terbukti merupakan hasil tindak pidana, negara harus mempunyai mekanisme hukum yang kuat untuk merampasnya dan mengembalikannya kepada kepentingan negara sesuai ketentuan hukum. Itulah mengapa RUU Perampasan Aset menjadi sangat penting, sebab pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti karena alasan pelaku sudah dipenjara. Pertanyaan berikutnya harus, uang hasil korupsinya di mana? Itulah pertanyaan yang selama ini begitu penting. Negara sudah kehilangan uang dengan jumlah yang sangat mengerikan. Ratusan ribu triliun dikuasai oleh oligarki yang berkolaborasi dengan para pejabat, yang mana yang sebesar ratusan ribu triliun itu seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang lebih merata. Akibatnya, masyarakat dipaksa hidup miskin dan harus menanggung akibatnya. Tuntutan kedua, hukuman mati bagi koruptor, titik. Tuntutan kedua AMPB adalah hukuman mati bagi koruptor. Ini adalah tuntutan yang sangat keras, dan justru karena sangat keras, pembahasannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum. Korupsi masuk dalam daftar kejahatan besar dan keji yang sangat merusak kehidupan masyarakat. Bagi kejahatan koruptor tidak boleh lagi ada tawar-menawar, sebab tuntutan rakyat hanya satu, hukum mati para koruptor. Titik. Tetapi ketika seseorang terbukti melakukan korupsi melalui proses peradilan yang sah, pertanyaannya kemudian adalah, seberapa berat hukuman yang pantas untuk kejahatan yang merusak negara dan kehidupan jutaan orang? Itulah yang sedang dituntut, dan kalau negara memang hendak menerapkan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu, maka dasar hukumnya harus dirumuskan secara jelas melalui pembentukan undang-undang dan diterapkan melalui proses peradilan. Jadi jangan campurkan dua hal. Perampasan aset adalah tuntutan untuk mengejar dan mengembalikan hasil kejahatan. Hukuman mati adalah tuntutan mengenai beratnya pidana terhadap koruptor. Keduanya berbeda, tetapi keduanya bertemu pada satu tujuan, membuat korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan dan justru akan menjadi momok menakutkan. Lantas apa yang akan terjadi jika tuntutan rakyat tidak ditepati pada tanggal 15 Desember 2026 yang menjadi tenggat akhir perjanjian DPR dan rakyat? Satu hal penting, berdasarkan perkembangan hari ini, DPR memang telah menyatakan komitmen RUU Perampasan Aset diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026, dan pimpinan DPR menandatangani dokumen komitmen tersebut. Bahkan Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, pimpinan DPR siap meletakkan jabatan jika target itu tidak terpenuhi. Tak hanya itu, saat demo, rakyat juga berjanji, tanggal 15 akan kembali ada aksi penagihan janji yang akan berpotensi jauh lebih besar dari sebelumnya. Rakyat menyerukan, jika pada tanggal 15 Desember DPR tidak menepati janji, maka rakyat akan menyerbu gedung DPR secara paksa. Tak hanya itu, rakyat juga tidak segan menyeret paksa mereka keluar dari gedung untuk menghadapi rakyat langsung. Lalu siapakah sejatinya pemilik dan pengelola negara ini? Jawabannya adalah rakyat. Ketika seluruh instansi ada korupsi dan dibiarkan, maka perputaran ekonomi tidak merata. Ketika ekonomi tidak merata, maka rakyat tidak menghasilkan pekerjaan layak. Masyarakat bekerja semakin keras, namun dengan hasil yang tetap kecil. Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan tidak bertambah, maka suatu keluarga mulai berhutang. Awalnya hutang kecil, untuk makan, untuk sekolah, untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian hutang menumpuk, bunga bertambah, namun pendapatan tidak bertambah. Akhirnya keluarga terjebak dan terpaksa mereka harus melakukan kriminal demi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Inilah mengapa korupsi adalah kejahatan yang paling keji dan sangat biadab. Selama ini, korupsi berdampak pada penderitaan yang sangat menyiksa rakyat. Kemanapun rakyat berada, selalu dihadapkan oleh pajak. Rakyat dipalak, diintervensi, dikriminalisasi, dipaksa nurut, dibodohi, dicurangi dengan sistem penuh manipulasi sepihak, dan sistem monopoli itu terus terjadi dimanapun rakyat berada. Selama ini, rakyat seolah hanya dijadikan objek yang harus disiksa oleh aturan sepihak yang menguntungkan pejabat. Rakyat harus dihukum, pejabat boleh melakukan apapun sesuka hati tanpa tersentuh hukuman, itu pun masih digaji oleh uang rakyat. Inilah negeri para koruptor yang bebas melakukan apapun tanpa disentuh hukum. Kalaupun terpaksa harus dihukum, semua hanya sandiwara di balik layar. Ketika uang negara dicuri, yang hilang bukan hanya uang negara, melainkan sistem kehidupan masyarakat akan ikut hancur. Inilah rantainya: korupsi, bocornya anggaran, pelayanan publik buruk, ekonomi runtuh, beban masyarakat meningkat.
Kalau terjadi terus-menerus, ketimpangan semakin sulit diputus. Inilah yang harus dibongkar. Jangan hanya mengejar koruptor setelah uang hilang. Sistem yang memungkinkan korupsi juga harus diperbaiki. Karena kalau hanya orangnya yang dihukum, tetapi pintunya tetap terbuka, orang berikutnya bisa masuk. Hari ini satu orang tertangkap, besok muncul orang lain. Hari ini berbagai proyek dibongkar, besok muncul proyek baru dengan pola yang sama terjadi. Hari ini sejumlah pejabat dipenjara, besok muncul pejabat baru yang mengulangi kesalahan yang sama. Berarti masalahnya bukan hanya manusianya, masalah terbesarnya adalah sistemnya yang memang dibuat agar bisa dikorup dengan hukum yang tumpul. Sistem pengadaan harus transparan, perizinan harus dapat diawasi oleh rakyat, anggaran harus terbuka, dan rakyat bisa melacak. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa secara serius, berkala, detail, dan transparan disiarkan secara live. Konflik kepentingan politik yang tidak sehat harus bisa diawasi langsung oleh rakyat. Lembaga pengawas wajib independen, dan rakyat juga boleh menentukan keputusan hukum. Dan masyarakat harus dapat mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Kalau semuanya tertutup dan tidak transparan, maka ruang untuk permainan semakin besar. Kalau semuanya terbuka, semakin sulit bagi siapapun untuk bermain diam-diam. Jangan lupa, korupsi juga bisa merusak demokrasi. Ini bagian yang sering tidak dibicarakan. Korupsi bukan hanya mencuri uang, korupsi dapat merusak proses politik, karena politik membutuhkan biaya, kampanye membutuhkan uang, partai membutuhkan uang, jaringan kekuasaan membutuhkan biaya. Ketika biaya politik sangat mahal dan sumber pendanaan tidak transparan, muncul resiko hubungan antara uang dan kekuasaan. Uang mencari pengaruh, kekuasaan memberikan akses, akses menghasilkan proyek atau kebijakan, proyek menghasilkan keuntungan, keuntungan kembali digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, kemudian siklus itu berputar lagi, uang untuk mendapatkan kekuasaan, kekuasaan mendapatkan akses, dan akses menghasilkan keuntungan, lalu kembali lagi berputar, uang, kekuasaan, akses, keuntungan, dan terus seperti itu. Datang ke TPS, mencoblos, kemudian menunggu 5 tahun. Masa 5 tahun habis, kembali lagi ke siklus busuk seperti itu, dan terus-menerus berlangsung hingga hari ini. Padahal keputusan politik berlangsung setiap hari, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Jika sistem busuk itu terus terjadi, maka sampai dunia kiamat pun, rakyat Indonesia tetap miskin. Tak hanya miskin dan sengsara, Indonesia juga tidak pernah maju dan tertinggal dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Ibu Anis Riningsih, ibu rumah tangga dari Pati Pak saya. Saya jauh-jauh dari Pati ke sini dengan 2 tuntutan ya Pak. 1. Perampasan aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Kenapa sekarang yang dibahas cuma aset koruptor aja Pak yang dirampas? Saya mau bertanya sama teman-teman yang ada di ruangan ini. Dampak dari korupsi sama dampak dari narkoba itu lebih jahat mana pada bangsa ini Pak? Kenapa pengedar narkoba langsung dihukum mati Pak? Koruptor enggak dihukum mati Pak? Maaf kalau bahasa saya campur-campur ya Pak. Terus saya nggak percaya Pak kalau hanya aset koruptor yang disita apa dirampas. Nggak percaya aku Pak. Engko disita jari engko palsu koyok Febri ku Pak, emas palsu, duit palsu, ora mungkin apa? Oh, di YouTube, YouTube Pak. Orang percaya aku nek hanya perampasan aset koruptor nek ra dihukum mati Pak. Gak setuju aku Pak. Yang menjadi momok di bangsa ini, sing marai wong Indonesia ini menderita aku korupsi Pak. Harus dihukum mati tuh para koruptor-koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera Pak. Saya mau bertanya sama bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera apa ora? Kalau ingin, hukum mati Pak koruptornya, biar rakyat ini sejahtera. Uang mau nyolong pitik yang di Bali itu Pak, digebuki, itu dia hanya merugikan 1 orang. Koruptor ini merugikan bangsa. Piye digebuki sak bangsa Pak? Nah orang dihukum mati koruptor, digebuki sak bangsa, gelem apa ora Pak? Itu menyolong pitik loh Pak. Digebuki wong semono mati nggon. Nah koruptor ini menyengsarakan rakyat, menyengsarakan seluruh bangsa Indonesia kok Pak. Jaluk digebuki sak bangsa
ini pokoknya hukum mati koruptor ini podo ae harus disahkan Pak. Tidak hanya Prambanan Aceh, gak setuju aku Pak, karena saya gak percaya kalau wakilku dewi Pak. Saya gak percaya sama wakil saya sendiri.